Hai semuanya, aku sama Metro Edison. Ini Jack, kulit Jack, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Oke, di sini sekarang aku bareng kulit shading Jack. Apa sih shading itu? Di dunia ular ya, khususnya di dunia reptil khususnya ular itu, shading itu adalah salah satu proses yang dilakukan ular dengan menanggalkan kulit lamanya kayak gini, dan biasanya setelah shading ularnya akan kinclong dengan kulit barunya. Apa itu shading, kemudian kenapa ular bisa shading, seberapa sering dia shading, dan apakah normal kalau ular aku tiba-tiba matanya biru, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai shading kita akan bahas di video kita kali ini. Ya, pertama kita kembali lagi ya, shading adalah proses natural alami buat ular khususnya. Ini kita lagi ngomongin konteks ular ya. Di reptil lain seperti lizard pun ada, tapi kita lagi ngomongin konteks ular. Jadi shading adalah proses alami yang dilakukan setiap ular tidak terkecuali ya. Dan ini prosesnya sebetulnya hampir mirip dengan kita ketika kita bertumbuh besar. Kemudian kita harus mengganti baju. Kita nggak mungkin pakai baju kita yang masih kecil dulu kan, karena udah nggak muat. Begitupun dengan ular. Ketika ular tumbuh besar, si kulit ular epidermis atau bagian kulit luar ular ini atau sisik ular ini tidak bertambah besar, sehingga ular perlu melakukan proses bernama shading untuk melepaskannya dan menggantinya dengan kulit barunya. Fun fact, sebenarnya ular itu jumlah sisiknya tidak bertambah sejak menetas, melainkan hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Ya. Untuk jumlahnya sendiri dia tidak bertambah. Nah, dan prosesnya itu gimana sih? Proses shading itu diawali dengan perubahan warna pada ular. Maksudnya perubahan warna ini bukan perubahan warna yang sangat signifikan, tapi biasanya ular yang akan shading itu beberapa waktu sebelumnya atau beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya itu warnanya berubah sedikit pucat. Ini bisa terlihat jelas kalau dibandingkan ya, ular ketika tidak sedang menuju proses shading dengan ular yang menuju proses shading, itu jelas warnanya lebih pucat atau kusam gitu ya. Dan yang paling kelihatan itu di matanya. Matanya itu abu-abu kebiruan kayak gitu. Kenapa sih ular bisa kayak gini dan warnanya kenapa harus memucat, kenapa harus seperti kusam? Nah, proses ini adalah proses awal menuju shading atau persiapan ular menuju shading. Warna ular berganti atau menjadi sedikit lebih pucat karena ular memproduksi seperti pelumas ya, yang bertujuan untuk supaya ketika proses shading dimulai akan mempermudah ular dalam menanggalkan sisik lamanya. Sisik ular sendiri ini terbuat dari keratin atau bahan yang sama seperti kuku dan rambut kita. Maka dari itu sangat mengkilap sekali ketika ular baru shading. Nah, proses shading juga ditentukan dengan kelembapan. Untuk kalian yang pelihara ular, ketika ular kalian terlihat pucat atau warnanya berubah, apalagi matanya udah kebiru-biruan, abu-abu kebiru-biruan, itu baiknya kalian menyiapkan humidity atau kelembapan yang lebih tinggi daripada biasanya, karena kelembapan ini sangat membantu ular untuk shading atau menanggalkan kulit lamanya atau berganti kulit ini. Kalian juga bisa tambahkan humidity box ya, atau tempat untuk ular itu bersembunyi tapi tingkat kelembapannya lebih lembab gitu, humidity box untuk membantu ular shading. Nah, ini adalah salah satu contoh shading yang sempurna. Jadi dari kepala sampai ekor ini cukup panjang ya. Jack itu sekarang 140 cm karena aku selalu hitung kulit shadingnya Jack sehingga kalian pertumbuhannya. Karena kalau ular itu diukur, kalau nggak kalau dalam keadaan normal tuh ular sulit diukur karena kan selalu gerak-gerak ya. Jadi pakai meteran atau apapun susah, nggak kayak misalnya bearded dragon yang diem aja gitu, bisa diukur dengan mudah. Kalau ular itu suka gerak-gerak, belum badannya melewar-lewar dan meliuk-liuk, jadi sulit. Sehingga kalau aku ngukur ular aku itu dari kulit shadingnya, dari kepala sampai ekor, enak bisa dilurusin kayak gini. Dan Jack ini shading terakhir dia ukurannya 140 cm.
seneng banget itu kemarin mengukur Jack karena aku tahu banget pertumbuhannya karena punya Jack dari bayi. Oke, kembali lagi ya ke tadi. Ini adalah salah satu contoh shading sempurna, yaitu ularnya shading kulitnya tidak tidak robek-robek atau utuh kayak gini ya. Nah, kalau yang shading kurang sempurna itu atau bisa disebut gagal shading ya, biasanya karena kelembapannya kurang atau terlalu kering. Dengan kelembapan kurang biasanya ular shadingnya nggak kayak gini, bahkan merupakan bisa kelihatan kayak serpihan-serpihan gitu, kayak dirobek-robek gitu, dan itu kurang bagus buat ular karena bisa ada beberapa kulit shading yang menempel di ular, dan kalau ini dibiarkan bisa juga menimbulkan sakit penyakit ya buat ular. Nah, biasanya ketika mulai proses shading, ular itu mulai dari kepala dulu, dari kepala terus menanggalkannya sampai ekor gitu. Jadi mulainya dari kepala. Biasanya dia kalau untuk yang kepala menggesek-gesekkan kepalanya untuk melonggarkan kulitnya sampai akhirnya terlepas sendiri. Total dari proses shading ini sekitar 2 mingguan lah kurang lebih, dari awal mulai kelihatan pertanda mau shading sampai selesai. Buat kalian yang bertanya, boleh nggak sih ketika ular shading itu kita bantu tarik gitu kulitnya pelan-pelan, tentunya dengan hati-hati ya. Boleh nggak sih? Jawabannya boleh, selama itu ularnya sudah memulai proses shading. Ingat, boleh dibantu selama ularnya sudah memulai proses shading. Jadi udah kelihatan kepalanya misalnya udah ngelupas, itu kalian boleh misalnya udah di bagian badan, boleh bantu sedikit-sedikit ular untuk melepaskan kulit shadingnya. Tapi jangan sekali-kali membuka kulit ularnya sebelum ularnya siap untuk ganti kulit. Proses shading ini juga adalah proses rutin yang dilakukan ular karena ular itu tumbuh terus-menerus, jadi shadingnya pun rutin ya, karena sekali lagi ini kayak ganti baju, ketika ular tumbuh sisiknya nggak ikut tumbuh, jadi dia harus mengganti kulitnya. Jangka waktunya sekitar kurang lebih sebulan sekali lah ular itu mengganti kulitnya ya. Jadi setiap sebulan sekali kurang lebih ya, sekali lagi karena ular yang baby itu cenderung lebih cepat durasi atau jangka waktu dari satu shading ke shading lainnya, sementara semakin besar ular akan semakin lama durasi atau jangka waktu dari shading ke shadingnya lagi. Jadi kurang lebih kalau rata-rata 1 bulanan ular akan rutin mengganti kulitnya. Dan ini tuh aku suka banget ngelihat kulit shadingnya, terutama bagian kepala sini, karena itu tuh kayak kayak topeng gitu. Dan di matanya pun ada gitu ikut shading, karena ular itu tidak punya kelopak mata, jadi mata dia dilapisi oleh ya seperti lensa juga yang kemudian diganti juga bareng dengan kulit ini. Nah, dan selama proses menuju shading tadi, yang ketika kondisi ular dalam kondisi blue ya, atau lagi dalam keadaan pucat tadi yang matanya abu-abu kebiruan, boleh nggak sih dipegang, di handle? Boleh nggak sih dikasih makan? Nah, itu kembali ke ularnya lagi sebetulnya. Karena ketika ular dalam kondisi blue, dalam kondisi itu, ular kan penglihatannya jadi tidak jelas karena tertutup pandangannya. Jadi mungkin seperti ya pandangannya rabun, tidak jelas ya, tidak seperti biasanya pandangannya, sehingga ular dalam kondisi keadaan seperti itu biasanya akan lebih waspada ya. Ini jadi bukan ularnya jadi galak ketika mau shading, tapi ular jadi lebih waspada karena dia nggak bisa ngelihat dengan baik ya. Wajar ya, kalau kita aja ditutupin matanya nggak bisa ngelihat dan ada apa di depan kita nggak tahu kan, sehingga kita lebih waspada. Nah, ular pun biasanya dalam kondisi itu bisa jadi lebih defensif kayak gitu. Jadi untuk ular yang seperti itu baiknya dibiarkan aja, nggak di-handle gitu. Karena ketika di-handle ular itu bisa jadi defensif. Tapi ada juga loh ular yang dalam posisi blue kayak tadi, ini kayak Jack. Dia tuh udah sangat terbiasa banget sama orang, jadi ketika dalam kondisi blue pun diambil, dipegang, di-handle pun dia nggak gimana-gimana, it's okay buat dia karena dia tahu gitu. Jadi kembali ke ularnya, ada ular yang kalau kayak gitu sangat waspada, ada juga yang karena udah terbiasa jadi dia it's okay, nggak apa-apa sebetulnya gitu. Jadi kembali ke ularnya tadi. Nah, sekarang apakah boleh dikasih makan atau enggak? Itu pun kembali ke ularnya. Jadi beberapa ular itu ada yang dalam kondisi blue atau mau shading itu dia mau nerima makan, bahkan makannya tetap aja nggak ada bedanya sama biasa makan banyak, dan nggak ada bedanya lah pokoknya.
Tapi ada juga yang nolak makan karena sedang dalam kondisi kayak tadi, sehingga ularnya ngerasa kurang nyaman lah buat makan gitu. Jadi dia memilih untuk berpuasa dulu. Ini pun nggak apa-apa, kalian nggak usah paksa dia makan. Nanti ketika dia beres shedding, pasti dia nafsu makannya kembali lagi seperti biasanya. Kayak gitu. Nah, terus buat kalian yang biasanya buang kulit shedding ular ini, sebetulnya ini bisa kalian lakukan sesuatu dari kulit ular ini. Nanti aku bikin videonya di episode berbeda ya. Kalian bisa lihat apa yang bisa kita lakukan dengan kulit shedding ini. Oke, sekarang aku mau liatin gimana sih kondisi Jack yang baru beres shedding. Hai Jack. Nah, ini Jack, dia baru beres shedding. Bisa kelihatan warna hitamnya bagus banget, baik di dorsal maupun ventral ya. Dorsal bagian punggungnya atau ventral bagian perutnya itu sangat bagus banget. Aku pun punya video beberapa bulan yang lalu gitu ya, pas 1 tahun yang lalu. Jack baru banget itu ganti kulitnya, baru fresh banget. Ada, dan dia itu warnanya luar biasa banget. Keren banget hitamnya, dan emang setiap ular itu setelah shedding itu warnanya jadi cerah dan luar biasa, jadi ganteng lah ya kalau orang gitu, atau cantik gitu ya. Keren banget ya Jack. Oke semuanya, sampai di sini video kita kali ini, episode kita kali ini mengenai shedding pada ular. Kalian boleh tinggalkan komen kalian di kolom komentar apabila ada pertanyaan lain mengenai shedding pada ular. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus dukung channel ini. Makasih ya semuanya udah stay tune sampai akhir, dan bye!